You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Selepas kepergian Bapak Hanif dan Mbak Eka, kuajak anak-anak naik motor. Sekadar cari angin, menghibur kakak beradik ini. Karena ku tahu, meski hanya sebuah insiden kecil, tetapi sudut hati kedua anakku merasa terluka. Ada perih yang menggores, saat mereka yang tidak bersalah sedikit pun harus ikut merasakan kemarahan kakeknya. Saat menunggu pesanan bakso di warung lesehan, Dinta bertanya mengapa ayahnya tidak pulang. Ayah ngembek ya bu, tanyanya lagi, saat tidak mendapat jawaban dari aku. Aku mengangguk, mengiyakan seraya tersenyum, bingung mau menjelaskan apa pada anak sekecil mereka. Kalau ayah tidak pulang, kita susul ke sana ya bu. Adek gak mau kalau ayah pergi. Adek takut gak punya ayah lagi. Danis ikut nimbrung pembicaraan kami. Matanya terlihat berkaca-kaca. Lagi, hanya anggukan yang mampu aku berikan. Setelah bakso datang, keduanya tak lagi membicarakan ayahnya. Mereka terlihat menikmati makanan favoritnya. Kupandangi wajah polos dan lugu kedua anakku. 8 hari tidak bertemu. Mas Agam tidak menghubungi mereka sekalipun. Apakah memang kami tak memiliki arti sama sekali bagi dirinya? Sepulang dari makan bakso, kulihat bapakku sudah duduk di teras rumah. Menunggu kami sepertinya, beliau tidak bisa masuk, karena pintu rumah terkunci. Dinta dan Danis berlari memeluk mbah kakungnya. Sejenak mereka bertiga terlibat permainan yang seru. Begitulah bapak, sangat menyayangi kedua anakku. Saat bersama, bapak selalu memposisikan diri seperti anak kecil. Mengikuti permainan apapun yang berdua kakak beradik itu lakukan. Setelah puas bermain dengan kedua cucunya, bapak menghampiriku ke dapur. Aku tengah mengecek persediaan bahan-bahan keripikku. Tadi bapak lihat mertuamu datang. Bapak pulang untuk berganti baju. Pas ke sini, mereka sudah tidak ada. Kalian bertiga juga tidak ada di rumah. Bapak juga dengar dari orang-orang yang bekerja di sini. Sudah seminggu Agam tidak pulang. Benar begitu? Bapak bertanya, terkesan sangat berhati-hati. Iya pak, mereka datang cuma sebentar. Setelah bapak dan Mbak Eka pergi, aku mengajak Dinta dan Danis makan bakso. Setelah itu, mengalir ceritaku perihal buku rekening yang kutemukan. Bapak tampak mendengarkan dengan seksama. Sekali-sekali mengangguk paham. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Tidak semua hal harus dihadapi dengan emosi. Bapak harap kalian tidak gegabah mengambil keputusan. Besok-besok, jika hatimu sudah tenang, susul Agam. Ajak dia ke rumah Bapak. Biar Bapak yang bicara sama dia. Bapak memang bijaksana. Tidak suka memperkeruh keadaan. Namun untuk kali ini, rasanya tidak tepat. Karena anak perempuannya sudah terzalimi. Namun percuma juga berdebat dengan beliau. Aku hanya akan semakin dinasihati. Dan untuk saat ini, aku tidak ingin membahas apapun. Aku hanya ingin mengembangkan usaha yang aku miliki. Setelah bertemu dengan keluarga Mas Agam, aku jadi bersemangat untuk menjadi wanita sukses. Akan aku tunjukkan bahwa sukses itu tidak harus berseragam. Bapak tahu apa yang kamu pikirkan. Ya sudah, tenangkan dirimu. Bila repot mengurus usaha barumu, bawa Dinta dan Danis pada ibumu. Biar kami yang membantu menjaga mereka. Adikmu juga sedang libur kuliah. Pasti senang bermain bersama mereka berdua. Kuhela napas lega. Bapak mengerti keadaanku. Itu membuatku tak perlu menjelaskan apapun lagi. Sebagai anak sulung, aku tahu Bapak menginginkan yang terbaik untukku dan rumah tanggaku. Untuk contoh adik semata, Wayang, Fani, itu yang beliau harapkan. Bila mereka merindukan ayahnya, bawalah ke rumah mertua kamu. Jika di sana kamu mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, bawa pulang mereka. Pesan terakhir Bapak sebelum meninggalkan rumahku. Aku duduk termenung memikirkan semua nasihat yang Bapak berikan. Beliau memang tidak pernah mau mencampuri urusan rumah tanggaku lebih dalam. Selang sehari setelah kedatangan mertuaku, kebetulan libur tanggal merah, aku berencana membawa anak-anak menemui ayah mereka. 2 minggu tidak berjumpa. Aku bisa melihat kesedihan di mata mereka. Perilaku kedua kakak beradik itu pun terlihat lebih murung. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan Mas Agam. Sekian lama tidak berjumpa dengan anak.
Sama sekali tidak pernah ada keinginan untuk menghubungi, sekadar mencari kabar atau minta berbicara dengan anak-anaknya. Dengan kendaraan roda 2, kami bertiga berangkat. Dibutuhkan waktu 90 menit untuk sampai rumah mertuaku. Aku mengendarai dengan santai supaya selamat sampai tujuan. Fanny kebetulan tidak kuliah. Sudah kuminta mengurus pesanan keripik. Ada debar yang membuncah di hati ini. Manakala rumah mertua sudah kelihatan. Perasaan rindu pada suami, senang akan bertemu, serta rasa takut akan sikap keluarga mertua terhadapku bercampur menjadi satu. Sesampainya kami turun dari motor, melangkah ke arah pintu. Kuucapkan salam dengan hati-hati. Rasa was-was kian mendera dalam hati. Sekian lama, tak kunjung terdengar jawaban untuk salamku. Rumah juga kelihatan sepi. Kami menunggu sembari duduk di teras. Dinta dan Danis terlihat kelelahan. Aku jadi semakin kasihan pada mereka. Tak lama, datang Mbak Liha, tetangga depan rumah yang baru pulang dari pasar. Wah, kok ada Mbak Nia? Dinta sama Danis. Salim dului sama Bude. Mbak Liha menyapa dengan ramah. Dinta dan Danis segera berdiri menyalami Mbak Liha. Mau ketemu ayah ya? Tanya Mbak Liha kemudian. Seraya duduk di teras bersama kami. Iya Mbak, tapi kenapa sepi ya? Tanyaku balik, sambil memperhatikan keadaan sekeliling. Terlihat raut ragu dalam wajah Mbak Liha. Seperti hendak menceritakan sesuatu tapi takut. Itu, Mbak Nia, dari kemarin siang, Mas Agam mengajak keluarganya piknik ke Guci. Katanya, mau sekalian nginap di sana. Aku kira Mbak Nia diajak juga. Nunggu di mana gitu? Dengar-dengar sih, karena Mas Agam abis dapat tunjangan Mbak. Makanya pengen nyenengin keluarga. Terang wanita yang usianya terpaut 10 tahun di atasku ini. Sakit. Itu yang kurasa. Selama menikah, belum pernah ia memperlakukan kami dengan istimewa. Mengajak piknik sampai menginap ke hotel. Bila pun kami pergi, hanya sekadar tempat yang dekat-dekat. Mas Agam selalu menyuruhku hemat. Hemat dan hemat. Ayah gak pernah ngajak kami piknik. Kok sekarang piknik malah gak ngajak kita ya Bu? Tanya Dinta dengan raut muka sedih. Ayah jahat ya Kak, balas Danis dengan sengit. Mbak Liha terlihat tidak enak setelah bercerita seperti itu. Setelahnya, pamit berlalu masuk rumahnya. Aku bingung sekarang, apa yang harus kulakukan? Pulang atau menunggu? Anak-anakku semakin murung dan sedih. Kulihat air mata menetes dari sudut netra mereka. Pernikahan adalah hal yang sakral. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perceraian. Karena akan ada sosok makhluk kecil yang paling terluka bila hal itu terjadi. Namun apa jadinya? Bila saat masih bersama pun, seorang ayah tega menorehkan sakit pada buah hatinya. Aku menahan air mata ini agar tidak jatuh di hadapan dua makhluk tak berdosa. Karena mereka membutuhkan kekuatanku untuk bersandar. Kudekati kedua tubuh yang duduk terpekur di pojok teras dengan mata berkaca-kaca. Mendekap ke dalam pelukan. Seketika, tangis pecah saat tubuh mereka menempel pada tubuhku. Kuusap pelan punggung Dinta dan Danis, berharap dapat melegakan perasaan mereka. Bu, kenapa ayah piknik gak ajak Danis? Ayah pasti main seneng-seneng sama Aira, ucap Danis di tengan isak tangisnya. Ia membicarakan Aira, anak Ian, adik Mas Agam. Aku tak bisa menjawab hal itu. Kakak sama Danis mau piknik. Akhir bulan ini ya, kita akan piknik naik kereta. Nanti kita menginap di hotel. Kita bertiga. Mereka mengangguk dalam dekapan. Tiba-tiba, hujan turun dengan lebat. Kuurungkan niat mengajak mereka pulang. Seraya menunggu hujan reda, kami berteduh, beringsut ke daun pintu. Dinta dan Danis tertidur setelah menangis. Dinta kubaringkan dengan berbantalkan tas. Sedang Danis berada di pangkuan. Tak lama, gawaiku bergetar. Ada sebuah pesan dari Fanny. Bak, keripiknya udah kuantar semua. Tadi bagi tugas sama Anis. Ini dapat uang 6 juta. Ya Van, Bak kapan pulang? Gak kenapa-napa di sana kan? Gak terjadi apa-apa. Bentar lagi pulang. Nunggu hujan reda. Fanny, Bapak, dan Ibu pasti mengkhawatirkanku. Biar nanti di rumah saja aku cerita sama mereka. Tadi ada yang ambil paket krim. Temen Mbak katanya, udah kasih uang juga.
Krimnya habis mbak. Fanny melanjutkan pesannya. Alhamdulillah, usahaku maju. Segera ku minta Fanny untuk transfer uang hasil penjualan pada Afifah. Setelahnya, sambil memangku Danis, ku hubungi Afifah untuk mengatakan bahwa aku siap menjadi member. Tentunya, dengan dibantu Fanny untuk menawarkan pada teman-teman kampusnya. Afifah menyambut hangat dan berkata akan mengirim barang dengan nominal 15 juta. Syarat utama menjadi member, kita harus belanja sebanyak 15 juta. Aku iakan, tak perlu menunggu untung dari produk tersebut untuk mencicilnya. Karena terhitung sampai hari ini, aku sudah mengantongi untung 6 juta dari usaha keripik. Artinya dalam sebulan, aku bisa mendapat 2 kali lipat. Di bank juga masih ada tabungan yang lumayan. Itu bisa kugunakan untuk mengembalikan modal pada Afifah. Dalam hatiku berjanji, hasil kerja kerasku akan kugunakan untuk menyenangkan kedua buah hatiku. Hujan telah reda, tinggal menyisakan gerimis. Kubangunkan Dinta dan Danis untuk mengajak mereka pulang. Saat menunggu mereka sadar sepenuhnya, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah sebelah, rumah Bibi Mas Agam. Sementara itu, Dinta dan Danis segera memakai jaket. Kugandeng tangan mereka berdua, namun langkah kami terhenti saat melihat rombongan keluarga Mas Agam pulang dari piknik. Anak-anak semakin mengeratkan pegangan padaku saat melihat ayahnya menggendong Aira. Tangan satunya menenteng boneka besar. Senyum semringah terpancar di bibirnya. Berjalan sambil sesekali menggoda keponakannya itu. Di belakang, Bapak Ibu mertua, Mbak Eka, Ian serta istrinya, Rani menyusul. Mereka membawa banyak sekali oleh-oleh. Demi apapun, hati ini terasa perih. Mas Agam sontak berhenti saat melihat kami bertiga. Keluarganya juga terlihat salah tingkah. Muka kedua anakku memancarkan kesedihan. Lagi, mata kedua kakak beradik ini berkaca-kaca. Aku paham apa yang mereka rasa. Seumur hidup belum pernah mereka diperlakukan seperti Aira saat ini. Baik oleh ayah, maupun kakek neneknya. Aku berjongkok demi mensejajarkan tubuh dengan Dinta dan Danis. Kuusap pelan kepala dan mengecup rambut mereka. Mencoba memberi kekuatan atas apa yang dilihatnya. Sayang, mau sama ayah atau pulang, pulang. Jawab mereka dengan kompak. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.